menyampaikan sedikit masukan itu karena saya anak Pak Dahlan yang nomor 3 ya, nomor 3 sama saya selisihnya jauh sekali, saya nomor 11. Wah, masih punya adik 2 lagi ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih sugeng semua, putra putrinya ada 13 ya, yang ada di sini. Nomor 3 Pak Hudoliru suaminya, dan saya nomor 11. Sampingnya itu teman saya. Ayah saya itu ketika bikin Kiroati teman sekamar itu tahun 63. Coba sekarang dibandingkan para penulis berbagai metode yang ada di Indonesia, yang Umi Tilawati, yang apalagi Fasohati, macam-macam itu, para penulisnya itu adalah orang-orang pintar semua, orang-orang terdidik, sarjana-sarjana merumuskan bagaimana metode baca Quran yang tartili dan sebagainya. Kalau ayah saya itu orang bodoh. Ketika itu hanya sekolahnya tuh sampai kelas 4 SR SD. Mondoknya ya enggak katut, enggak selesai. Jadi enggak punya bekal pendidikan apapun untuk nulis Qiraati. Lah kok bisa nulis seperti itu sampai fenomenal, menjadi inspirasi dari banyak metode yang lain? Jawabannya minallah. Ya minallah. Kenapa kok Ifa di jilid 5, Idhar di jilid Ifa di jilid 4, Idhar di jilid 6, Ifa jilid 6 itu ditanya ini enggak tahu. Ya itu minallah. Wong sekolah tidak jelas, mondok ini tidak jelas, bisa nulis begitu. Jadi beda dengan para penulis buku-buku metode yang lain gitu. Tahun 63 ya memang nggak tahu kok bisa begitu. Alhamdulillah panjangnya pakai itu. Yang kedua, ayah saya nggak pernah sekolah itu menetapkan standar tinggi untuk pengendalian kualitasnya. Kalau panjenengan perhatikan pabrik-pabrik besar, industri-industri besar gitu ya, Toyota, PT Pertamina misalnya, Astra Internasional, industri-industri besar di dunia, itu pengendalian kualitasnya itu sangat ketat sekali. Tidak mungkin bagian produksi itu dengan semena-mena, ini produk saya bagus, silakan dijual, dinikmati, tidak boleh gitu. Industri besar begitu. Jadi bagian produksi ya produksi aja. Nanti ada bagian pengendalian kualitas sendiri yang menyatakan, oh ini produkmu bagus, layak dijual. Itu industri besar seperti itu. Ada materi, ada ilmunya, manajemen operasional namanya. Bagian lebih spesifiknya adalah manajemen kualitas. Itu seperti itu. Nah ya saya kan tidak sekolah, tapi sudah menerapkan itu sejak tahun 60-an loh. Bagaimana yang namanya guru itu tidak punya hak naikkan jilid. Guru punya hak naikkan jilid? Tidak. Hanya helmnya sih. Siapa yang berhak naikkan jilid? Kepala TPK-nya. Ustadz ingin sampingkan ini. Ini salah satu tahap awal pengendalian kualitas. Terus apa kepala TPK berhak khatami? Oh ini sudah bagus bacanya, silakan dikhatami. Punya hak dengan? Enggak punya. Cabang yang menetapkan itu. Jadi itu sejak lama ditetapkan semacam itu. Itu standar gizi tinggi yang dipakai. Sehingga urusan Qiraati seperti ini. Dan dari mana ilmu ayah saya? Ya tidak tahu. Mungkin Allah pakainya begitu. Itu yang membedakan Qiraati dengan kebanyakan metode lain. Sehingga banyak metode-metode dulu nanti. Kalau kita perhatikan, hampir semua penulis buku-buku metode praktis itu dulunya kan Qiraati. Ada tidak yang bukan Qiraati? Yang Iqra itu metode pertama setelah Qiraati itu tahun 89. Itu kan lama, bertahun-tahun, puluhan tahun pakai Qiraati baru Iqra. Yang Umi, yang Bu Ari, semua orang Qiraati semua itu. Dulunya baru di situ. Ada orang Qiraati lama, kemudian karena satu hal dengan dorongan apa kurang tahu, hanya membuat metode sendiri, menerapkan sendiri, menggunakan cara pengajaran ala-ala Qiraati. Berhasil enggak? Enggak.
Kenapa? Karena qiraat itu tidak sekedar buku, gitu. Tidak sekedar buku, tidak sekedar cara atau proses, tapi itu sebuah sistem terintegrasi. Ya, fokus kita itu ada di guru, ya. Guru itu nomor satu. Dulu ketika tahun 90 awal, ya tahun 90 awal itu ayah saya dipanggil kantor Departemen Agama Pusat. Pak Dahlan, ini buku menjadikan buku bagus, sekarang mau kami jadikan proyek nasional. Sudah Pak Dahlan duduk manis, terima royalti, kami semua yang nyetak mendistribusikan buku qiraati menjadi buku wajib pelajaran membaca Al-Quran se-Indonesia, baik yang formal maupun tidak formal. Departemen Agama Pusat, ketika itu masih Departemen Agama, masih belum Kementerian Agama. Apa jawab ayah saya? Boleh, silahkan, tapi saya ngajukan satu syarat. Syaratnya apa Pak Dahlan? Kemanapun qiraati pergi, gurunya harus ikut. Boleh, itu abot. Kenapa? Ya, qiraati memang boleh diajarkan kepada siapapun, tetapi tidak semuanya boleh ngajar pakai qiraati. Ada syaratnya, ada standarisasi tinggi di situ. Tidak punya syahadah, ya nggak bisa ngajar pakai qiraati. Jadi awal di situ, jadi sistem integratif mulai dari guru, pengajar guru dulu. Guru harus punya syahadah. Dapat syahadah gampang enggak? Lulus tasih dulu. Jadi bacaannya benar dulu. Kalau lulus tasih lalu dapat syahadah enggak? Ikut metodologi dasar dulu. Bagaimana cara ngajar yang baik? Kata gitu. Harus metodologi dasar, praktek dulu aja. Baru dapat syahadahnya keluar. Jadi jenjang itu berlapis-lapis memang. Makanya jadi aneh kalau hasilnya menjadi tidak sesuai itu. Jadi hasilnya harus apa nih? Ya harus di atas rata-rata. Cerita dari Kudus, di sana ada Yambua, pusatnya Yambua ada di Kudus. Itu kalau pengurus Yambuanya ditanya, kan ulama besar Quran itu ada di Kudus, salah satunya Mbah Harwani. Sebetulnya yang jaga bacaan Qurannya Mbah Harwani itu yang bukan nomor qiraati. Mereka jawabnya qiraati. Karena standar apa? Bacaan dengan pengendalian kualitas yang sangat ketat itu. Ada nggak di Kudus itu lembaga yang terbaik, lembaga dari Yambua yang hasilnya paling baik? Saya bisa ditunjukkan nggak? Nggak bisa ditunjukkan. Tapi qiraati satu kecamatan bisa 45 ditunjukkan bisa. Di sana itu kalau ada lomba festival anak soleh itu ada lomba tartil, lomba tahfidz, lomba adzan, macam-macam itu. Pokoknya yang berhubungan dengan Quran yang belum mesti diqiraati semua gitu. Ya karena itu. Ya. Jadi tidak main-main standarisasi guru, standarisasi bacaan, pembinaan guru yang berkelanjutan. Jadi guru itu dibina secara berjenjang dan berkelanjutan sampai kapanpun. Selama masih menggunakan qiraati ya berarti masih ada pembinaan. Oleh siapa? Lembaga dibina oleh Porcan dibina oleh Porcan dibina oleh kami yang dari pusat. Itu terus menerus. Nah, itu yang membedakan kami di situ. Jadi kesatuan dari sistem terintegrasi daripada qiraati. Sebuah penelitian disertasi di Jakarta ini, jadi tingkat doktoral gitu ya, meneliti ratusan metode yang ada di Indonesia, ratusan metode, ada banyak. Kesimpulannya metode orisinil baca Quran itu hanya ada 3 di Indonesia. Yang pertama adalah Baghdadiyat, turutan itu loh, alif fatha ya, itu orisinil itu asli. Ulama-ulama besar pendahulu kita itu semuanya pakai Baghdadiyat, belajar Qurannya. Itu orisinil. Kedua, qiraati. Ketiga, Al-Barqi Surabaya. Al-Barqi itu orisinil. Jadi cuma 3 itu. Yang lain gimana? Yang lain itu turunannya qiraati yang mana petik gitu. Oleh para itu disertasi. Insya Allah sudah lagi bukunya jadi kajiannya ilmiah. Cuma ada 3, Baghdadiyah, qiraati, Al-Barqi juga. Cuma 3 itu. Nah,
Alhamdulillah, syukur ya, syukur alhamdulillah panjenengan pakai qiraati, insya Allah pembinaan itu tidak akan berhenti ya, tidak akan berhenti. Nanti di sini Lamongan ada para porcam akan membina panjenengan sehingga bisa menjaga bacaan masih tetap bagus ya. Produksi guru dengan standar qiraati ke depan untuk menyebarluaskan ilmu baca Al-Quran, untuk metode baca Al-Quran khususnya untuk anak-anak. Nah, yang kami membedakan antara anak-anak dan guru, gitu ya. Jadi anak-anak itu memang cara pembelajarannya sedikit dilebihkan, ya. Kalau matobio dipanjangkan tenan, kalau dengung-dengungan itu namanya pembacaan metodologi. Kalau nggak gitu nanti enggak. Salah satu fokus di pembelajaran qiraat itu kan memberantas bacaan yang gremeng, yang miring, yang tawalud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar atau salah? Benar. Allah ya nggak salah. Ya, ini kan. Jadi makhraj meskipun sifat tidak diajarkan tapi disampaikan secara perlahan sesuai dengan porsinya. Kemudian ketekatan dalam intonasinya lantang ya, lantang. Kemudian ketepatan dalam setiap huruf maksudnya itu. Tidak ada bacaan yang miring-miring semacam itu, tidak baca bacaan yang tawalud yang jadi misalnya, enggak. Itu diperhatikan sebenarnya. Jadi tidak sekedar tadi memang gorid mereka harus menguasai, bahkan SAC-nya surat ayat juznya mereka hafal semua. Ini luar biasa tadi surat ini hafal semua itu ya. Teori tajwidnya juga luar biasa mereka hafal. Tapi di samping itu yang penting itu fundamentalnya bahwa mereka bisa baca Quran dengan baik gitu. Tartil sesuai dengan kaidah tajwid itu yang paling penting. Jadi fokus di situ. Dan qiraatnya akan selamanya begitu, akan tetap fokus di situ lewat pembinaan yang kualitasnya ketat dan lewat pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan. Kami berdoa agar qiraati di Lamongan ini dari waktu ke waktu semakin baik ya, semakin berkembang, dan bacaan Quran masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu semakin baik. Kalau dulu begitu banyak kita melihat ya, menyaksikan banyak imam masjid, imam musola tahun 80-an, 90-an itu bacanya gak karuan dari dulu. Sekarang ada nggak ada. Semua imam bacanya bagus-bagus itu. Nah itu terasa sumbangsi daripada TPQ Putra Putri Panjenengan. Pasti imamnya malu kalau anak-anaknya bacanya bagus-bagus, yang jadi imam bacanya salah kacamata misalnya gitu. Ya. Sekarang hampir nggak ada. Hampir semua masjid, semua musola imamnya bacanya bagus. Jauh sekali dengan tahun 80-90. Jadi tantangannya sudah berubah. Dulu memang ketika tahun 80-an itu ya, 86, 90 awal itu lulusan TPQ kami, anak-anak TK itu dibuat show di Masjid Agung Semarang, Masjid Kauman itu yang berhubung, yang menyaksikan banyak orang terheran dan anak kecil segitu kok bacanya bagus, tampil. Tapi ketika itu karena orang tua aja nggak bisa baca begitu ketika itu. Sekarang sudah berubah, orang tuanya sudah bagus, akhirnya juga bagus. Jadi mulai peningkatan. Berarti apa? Tahfidz nanti yang kita kejar misalnya, ya. Program dunia. Jadi habis ini dilanjutkan ngaji itu sampai mati. Jangan terus selesai khatam goodbye, enggak ya. Lanjut terus. Ya. Alhamdulillah Rotun Najah menyediakan program-program itu. Gini betul. Tahfidz itu ya. Nah, masukkan program tahfidz, iman nanti panjenengan dapat mahkota dari putranya panjenengan yang hafal Quran mumpung masih kecil-kecil. Tapi kedepannya kami harap Rotun Najah itu mulai merintis usia dini 3 tahun mulai dibuka, mulai ditampung, monggo silakan. Yang tidak usah resmi harus 3 tahun, tidak usah ya 3 tahun diterima, 5 tahun diterima, 4 tahun diterima, tapi 3 tahun sudah bisa diterima. Karena masyarakat itu ngertinya pahamnya ngaji itu kalau sudah besar, sudah haji baru dinajikan. Ngaji pertama kelas berapa? Kelas 4 mulai ngaji. Sekarang kelas 7. Nah, kelas 4 mulai ngaji. Besok tidak begitu. Kita harus sama-sama mampu bareng. Mulai kecil sudah bisa ngaji. Ya memang repot.
beberapa waktu lalu di Surabaya saya menghadiri khataman. Khatam itu khatam loh nih, jadi kayak begini nih, umurnya 3 tahun 10 bulan sudah khatam. Jadi TK aja belum sudah khatam. Ini Pak Samsi di sini. Saya kira jangan langsung bilang sih, mohon maaf. Saya Pak Samsi. Artinya 6 jilid itu yang ada yang sekarang dipakai itu ya bisa kok mengantarkan gitu. Bisa. Kalau diterus bisa. Gitu. Jadi mulai dari yang kecil supaya sedini mungkin bisa hafal. Habis itu lanjutkan program berikutnya gitu. Nah, syukur-syukur kelas 6 SD sudah hafal 30 juz. Dijamin panjenengan masuk surga dapat mahkota dari kita panjenengan semuanya gitu. Gitu gitu. Begitu status saya para kiai yang kami hormati, kami banggakan. Kami dari Dewan Koordinator Pusat Betul Berarti bersyukur sekali dengan hataman ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi acara ini, meridhoi panjenengan semua, meridhoi para guru-guru di Radul Najah ini, ya, para santri juga. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, rahmatnya, keberkahannya untuk kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.